asing itu lebih kecil. Masa sih? Iya. Masa? Orang Indonesia kan, Om Hans sudah mahal. Kamu ke Campbell aja atau ke Cheetos aja cari bule. Dibandingin sama bule-bule itu ya? Halo Sobat WK, kembali lagi podcast Kinari bersama saya Kin, dan saya Ari. Kali ini kita bersama siapa, Mas? bersama Hans. Hans. Breaker. Selamat sore semuanya. Aku anak Cilandak, nama aku Hans. Aku main film dan aku senang bisa sama Kin. Mantap itu loh. Mantap itu. Aku biasa aja. Wah, Anda itu ekspresif sekali ketika beradu acting di depan kamera. Iya bisa kan? Iya. Tadi aku diam-diam. Iya. Kalian mungkin pikir, oh itu nanti pasti bosen. Oke. Bisa. Jalan. Ya. Iya. Itu memang apa namanya selalu begitu ya, selalu emosional, selalu ekspresif. Ekspresif bukan emosional. dong. Tapi bisa juga harus jadi dingin. Oke. Khusus kalau main penjahat Belanda kan Oke. lebih dingin. Kalau main orang Italia atau orang Indonesia ya lebih emosional. Tergantung perannya ya. Iya betul. Jadi kalau udah Betul. peran jahat, diem aja udah malah lebih menakutkan ya. Hans, ya? Bisa jadi juga kan bisa jahat gila, bisa jahat dingin. Kan kayak kalau ada film kan Neo dia sangat kan kompos. Ya, suara yang lain. Itu tergantung dari peran dari film. Kalau itu film lucu pasti banyak lucu dan banyak teriak banyak itu. Hans datang ke Indonesia memang sengaja ingin main film saat itu. No. Tahun berapa itu Anda Ya, datang? Aku datang di Indonesia 2012. Oke. Terus ada teman aku di sini dia bilang, Hans, kamu tinggal di Sydney, sini itu indah, tapi bosen. Indonesia udah mau maju, kamu tinggal di sini aja. Terus aku masuk apartemen aku di Facebook, aku kalau bisa cepat sewa dengan semua barang, dengan teman, 3 hari beres, aku gak pernah balik lagi ke Australia itu. Jadi gak ada, dan aku mulai perusahaan IT, tapi terus karena ada banyak masalah, Oke. amplop coklat, kayak gitu, aku gak mau ikut itu. Terus ada Ria Irawan, Oke. dia posting foto kita baru buka bersama. Oh, Terus ada orang casting lihat foto itu dan mereka minta aku jadi itu pertama proyek aku jadi stand-in untuk Chris Hemsworth. wah, Iya, lucu juga. iya nih mukanya, wajahnya tuh mirip sama Thor Ya, ya. tapi stand-in aja Iya, ya, iya, stand-in aja. Terus setelah itu ada film dan Ria bilang, yo Ans, kita nak syuting di Flores, kamu udah pernah ke Flores? Oh, udah, gampang, kita ngopi. Terus aku lihat dan mereka kasih aku peran jahat. Aku bilang, aku nggak mau main typical jahat itu, dan peran yang paling besar itu yang mana? Soalnya aku pikir ini satu kali di hidup aku main film, aku nggak mau main Yang jahat ya? Jahat. Iya, oke. Aku mau yang terus ada peran jadi pastor Houting yang jadi teman dengan Soekarno. Oke. Itu dong aku. Oh, ini. Terus tapi Viva Westi bilang, Hans, kamu gak pernah main film, ini ada 23 adegan, kamu bisa? Aku bilang, serba bisa dong. Sebelumnya pernah acting? No. Dan itu film pertama apa? Yang di Indonesia? Aku penjual, kan Oke. itu acting juga kan. Iya, iya. Kalau penjual itu orang bohong kan. Iya. Itu asli bohong. Aku udah jual bunga, jual apel ini kan. Jadi kalau kamu makan apel ini, Enak ya? otot kamu akan gini. Kalau kamu minum minuman ini, jenggot akan panjang cepat. Jadi kan itu sebenarnya ya udah presentasi, harus bikin ceritanya, tell a story.
Tapi itu aja. Jadi sekarang ahli bohong ya yang benar. Iya. Aktor. Oke, Mas Hans berarti mengenal acting berarti awal mula dari mendiang Ria Irawan berarti ya? Iya, betul. Oh, oke. Nah, waktu itu awal mula film pertama yang diajak sama Mbak Ria tuh apa sih, Mas Hans? Kalau boleh tahu. Itu ya yang pertama itu jadi dia posting foto di Facebook, terus ada casting director lihat. Jadi job pertama aku stand in untuk Chris Hemsworth. Oke, ya. Untuk film Blackhead Michael Mann yang jadi syuting di Jakarta. Oh, oke. Terus dan setelah itu Ria bilang, Hans, ada film kita syuting di Flores, kamu belum pernah, yuk santai aja. Terus ada peran, aku harus jadi main Belanda jahat. Tapi itu peran kecil, aku tanya apa yang ada yang baik dan peran lebih besar. Soalnya nanti semua teman aku hilang di Jakarta. Viva Vesti bilang ya ada ini jadi Pastor Houting, jadi teman Soekarno. Wah, aku mau itu. Terus tapi dia bilang, wah Hans, itu 23 adegan, itu kamu belum pernah main film, kamu bisa? Aku bilang, ya bisa dong, bisa. Jadi aku ikut film itu, terus setelah itu ada... Akhirnya dapat peran pastor itu, Han? Iya. Oke. Pastor Hati. Dan setelah itu ada banyak tawaran yang... Sebentar, Hans, Anda kenal mendiang Ria Irawan tuh dari mana? Itu Ria waktu itu dia lagi sedang bikin rumah baru. Jadi dia tinggal sementara di apartemen dan itu gedung apartemen sama dengan aku di Ampera. Satu apartemen berarti ya? Ya. Oke, dari situ ada kenal, kemudian nggak langsung ditawarin kan itu? Sempet kenalan, ngobrol? Iya, itu yang mulai itu 2013 akhir. Kayak November, Oktober. Tapi waktu itu aku udah teman sama Ria dan Mike dan juga sama Dewi. Oke, Mbak Dewi Irawan ya. Ya, dan aku ke foto itu waktu itu di rumah Ria baru. Itu memang awalnya nggak bisa bahasa Indonesia ya, Hans ya? Nggak bisa. Soalnya di dunia IT kan aku mulai dengan IT. Di dunia IT aku coba bahasa Indonesia dan orang bilang, nggak usah bahasa Indonesia saja. Soalnya mereka enak mau belajar bahasa Inggris atau lebih cool, lebih keren. Jadi aku nggak bisa. Terus tapi karena aku ganti karena di dunia IT rata-rata ya ada orang asing, orang bule. Dan kalau di dunia film aku jadi ya nggak ada yang atau tidak ada banyak yang bisa bahasa Inggris, jadi enak untuk aku, soalnya bisa belajar bahasa Indonesia. Oke. Jadi mulai 2015 mulai belajar bahasa Indonesia. Sampai hari ini ya, lancar ya? Lumayan. Iya, masih harus belajar, masih ada banyak terbalik atau masih banyak yang harus belajar. Ya itu proses itu, Hans. Iya. Jadi apa tuh? sampai hari ini nih Mas Ari nih, si Om Hans ini sudah memainkan 40 film ya, betul ya? 43 produksi. Oh, 43 produksi. Termasuk series kayak untuk HBO, kayak Judul berarti sekitar 40 judul lebih. Produksi. iya, betul. Oke. Itu akhirnya gimana, Hans? Rasanya main film di Indonesia yang tadinya nggak bisa belajar bahasa Indonesia, nggak pernah kepikiran ingin bermain film, Iya. tapi ternyata rezekinya Iya, dan acting. sebenarnya itu 2015 aku pikir ya udah beberapa film aja. Itu terus karena itu gak mungkin. Aku 48 tahun sekarang harus ganti karir dari IT jadi pemain film Indonesia. Gak mungkin. Terus aku dapat nominasi dari SCTV Box Office. Oke. Pendatang baru aktor terbaik. Dan aku pikir ya udah ini dari semesta Allah ini kan ada banyak orang yang usaha mereka coba. Betul. Aku mau pemain film mau. Aku Om Hans ada film, Om Hans ada series ini, Om Hans ada ini. Jadi aku ya udah aku ikut aliran. Ngalir aja berarti ya. Iya. Dan mulai nyaman. Soalnya kita manusia kan kita perencana. Iya. Terus Tuhan
Allah, yang iya. menentukan. Iya. Kita mau ke sana dorong susah terus ternyata. Beda jalannya. Iya. Tapi Anda nyaman nggak Hans kalau ini Mulai nyaman kah di acting di itu? acting main film itu Anda nyaman nggak? Ya sudah 40 pasti nyaman. Iya, pasti. Nggak, maksudnya nyaman. setelah mendapat nominasi gitu, memenangkan nominasi pendatang baru gitu. Apa namanya? Maksudnya ya udah mulai nyaman kah, ada di titik nyaman kah di dunia acting saat itu 2015? Iya, sebenarnya aku itu mungkin karena ya apa itu cocok sama aku. Jadi satu aku nyaman di Indonesia. Oke. Aku sangat suka Indonesia, manusia Indonesia. Ya oke. Jadi dan di film ada banyak hal yang jadi kalau kan ada orang bilang Hans kamu tidak mau ke Hollywood. Siapa mau ke Hollywood? Ada 5.000 bulan kayak aku. Yang kedua, Saingannya banyak ya? Yang kedua aku syuting di Gorontalo, aku syuting di Mentawai, Iya. Medan, Wonosobo, Wis. Bunaken, di mana aja? Sleman. Flores, Sleman, Han, Sleman. Sleman, ya. Sleman, maksudnya Sleman. Ya, Sleman. Bumi Jadi manusia. siapa mau ke Hollywood, soalnya di sini bisa keliling-keliling kan? Keliling negara ya? No, tapi biasa kan kalau orang Eropa dan orang Amerika atau orang Australia kalau mereka mau ke negara keren, mau holiday, mau liburan kemana? Indonesia. Ke Indonesia. Aku udah di sini. Harus pulang terakhir kapan? Pulang kampung terakhir kapan? 2019. Wow, sampai hari ini belum pulang lagi? No. Ke- Soalnya Belanda, selesai Australia? syuting. Belanda, Australia? No, Belanda. Oh, Belanda. Belanda. Ya, aku Belanda, orang Belanda. No, karena aku sebenarnya syukur soalnya aku berangkat ke Belanda untuk syuting film Indonesia di Belanda. Dan waktu itu mama aku udah 88 tahun. Wow. Jadi aku pulang dari Belanda mulai corona. Oh. Terus mama aku meninggal Juni, aku nggak bisa ke Belanda. Oke. Jadi dan sampai sekarang kan lumayan susah. Sekarang ada lockdown lagi di Belanda. Oh iya. Betul. Dan di Indonesia ya, aman. Di Eropa semuanya terinfeksi. Iya, oke. Amerika lebih gila lagi. Indonesia. Kan Aman. Indonesia sebenarnya udah divaksin. Iya. Iya. Soalnya kan 350 tahun virus Belanda di sini Indonesia. Tapi nggak kangen, Nah, iya. nggak kangen pulang kampung gitu. No, aku meninggalkan Belanda 35 tahun lalu. Oh. Jadi aku selesai SMA, aku libur Hah? ke Arizona, Oh. terus gak balik lagi. Itu 35 tahun lalu. Wih. Jadi Arizona, terus San Francisco, Hah? Hawaii 2 tahun, Hmm? terus Paris, Prancis, Italia 8 tahun, Oke. Turki, India, Australia 16 tahun. Dan sekarang Agustus tahun ini 10 tahun di sini. Oh. Oke, itu perjalanan itu Muter-muter ya? apakah memang bekerja kah atau memang seperti apa gitu perjalanan itu tuh? Penasaran aja. Aku ikut hidung-hidung aku kayak sini kan. Aku gak ada rencana mau tinggal di sini. Ya udah, bisa sewa apartemen di Australia. Udah, tinggal di sini aja. Oh. Tapi Anda bisa nggak beli Ngikut rumah? angin aja berarti ya? Iya, betul. Ngikut angin aja berarti? Betul. Selama 35 tahun meninggalkan Belanda ngikut angin aja? Iya. Wow. Hans, Anda bisa nggak beli rumah di Indonesia? Aku bisa beli apartemen dan kayaknya ada peraturan baru. Orang asing bisa beli tanah tapi hanya di beberapa daerah. Oh, oke. Tapi apartemen sekarang udah bisa. Jadi Anda dari bermain film bisa ya beli apartemen ya? Maksudnya Anda bisa punya rumah sendiri sekarang, punya kendaraan sendiri. Kediaman sendiri. Maksudnya dari budget dari Dari bermain film, Anda berakting film. dari berakting film mulai. Soalnya biasa gaji untuk orang asing itu lebih kecil. Masa sih? Iya. Masa? Karena orang Indonesia gak mau ya udah Om Hans udah mahal. Kamu ke Campbell aja atau ke Cheetos aja cari bule.
Dibandingin sama bule-bule itu ya. Tapi gue penasaran mas, 35 tahun meninggalkan tanah kelahiran sebelum akhirnya tiba di Indonesia di 10 tahun lalu. Tuh kan bilang tadi ngikutin angin aja gitu. Apa aja sih yang dilakukan itu? Pindah-pindah negara tadi kan disebut ke Arizona, San Francisco, Hawaii, Mentawai, ya kan? Terus sampai akhirnya sebelum Indonesia itu ngapain aja sih Hans kerjaannya Hans? Misalnya San Francisco, babysitter, harus beresin taman, harus itu ada 2000 kilo batu, harus diangkat, angkat hal kayak gitu. Terus aku kerja di camera store, toko kamera. Terus aku berangkat ke Hawaii, aku guru windsurfing. Terus aku naik katamaran, ajak turis-turis Jepang. Terus aku fotografer, sport photographer. Terus di situ ada orang yang minta, kamu mirip Pierce Brosnan, ini. Kamu bisa modeling untuk agency aku. Terus aku jadi ada talent scout. Soalnya waktu itu masih setengah ganteng, sekarang udah ganteng ya Han? Waktu itu setengah ganteng, sekarang udah setengah abad lebih. Udah tua. Iya. Tapi dia bilang, ini Hans, aku ketemu ada konvensi untuk agency global di Los Angeles, terus ada agency dari Paris yang mau kasih kamu kontrak. Aku baru sampai Belanda. Terus kamu mau? Aku bilang besok. Terus langsung ada kontrak. Jadi aku model di Prancis, terus ada kontrak di Italia. Jadi aku kerja Paris Milan. Mantap mas. Luar biasa dari ya. babysitter sampai ke model kan mantap banget itu perjalanannya. Mantap. Sampai pemain film di Indonesia. Iya. Kalau di Sydney ngapain Hans? Di Sydney ngapain? IT. IT, perusahaan IT ya. Aku mulai dengan jual ini itu. Maksudnya dari Italia, Prancis itu model. Berbeda tapi setelah 2 tahun aku jadi model, aku udah bosen. Jadi aku masuk produksi baju. Tapi setelah 8 tahun aku bosan. Dan di Australia aku jadi ganti ke IT. Oke. Di antara banyak film nih Hans, apa yang kira-kira paling oke nih, paling keren nih aktingnya? Atau semuanya oke nih, semuanya bagus? No. Yang paling berkesan apa? Semuanya oke, itu nggak ada di dunia ini. Soalnya itu perfect. No. Tapi ya dari setiap film ada yang ada les, ada pesan, ada misalnya film Makassar, Makassar itu awal kostum aku itu lucu banget. Aku bilang sama sutradara Rere, ini kamu sutradara ini film kamu, tapi kan ini Tomo Lompoa itu karakter legendaris. Penjahat Belanda. Kok bisa Tomo Lompoa 1765 pakai boots Mabes Polri? Aku baru selesai film 22 menit. Aku bilang aku ada banyak teman yang mereka kan itu. Jadi aku bilang, Rere, kalau kamu kasih aku 3 minggu, soalnya aku pernah kerja di fashion, aku bikin semua kostum. Nah, misalnya mau ke Hollywood, kan orang, kamu tidak mau ke Hollywood. Gimana ada? Kamu bisa jadi main film dan bisa bikin juga kostum. Kan itu keren banget. Iya, betul. Akhirnya bikin sendiri. Jadi sepatunya bikin sendiri. Sepatu semua. Oke. Jadi apa tuh tadi yang paling berkesan tuh apa? Film apa? Berkesan apa itu? Yang berkesan itu yang paling punya teringat, dampak dan punya nilai buat kehidupan pribadi. Tidak terlupakan dan tidak perannya. terlupakan proses syutingnya. Termasuk nama film Mai Padea Pati Datu Museng. Hah? Terus
Terus untuk Angeline, Untuk Angelin? Oh, Angelin, ya, Iya. ya, tahu. karena kan, Itu cerita- kalau kita udah setengah abad lebih kan itu tidak tentang kegantengan atau harus ada pesan moral. Betul. Dan itu tentang kekerasan Iya, anak ya. rumah tangga, Rumah tangga. kekerasan pada anak. Jadi aku suka itu. Terus Bumi Manusia Bumi juga. Manusia. Soalnya setelah Bumi Manusia karena Iqbal itu banyak orang bilang kenapa pakai Iqbal untuk film ini? Iya. Tapi kan terus sering kan di bar di mana aja orang tanya, Hans itu sekarang lagi main apa? Soalnya aku waktu itu aku keliling Jakarta atas satu kaki. Jadi aku masuk di belakang Hah? biar soalnya karakter itu Jean-Marie di Bumi Oh. Manusia dia ada hanya satu kaki. Terus kamu main apa? Ya Bumi Manusia. Oh itu film luar. Oh Bumi Manusia itu buku Betul. yang udah diterjemahkan dalam 43 Bahasa. bahasa. Iya. Itu dari semua buku itu satu-satunya Batu Akik sastra Indonesia yang terkenal di semua dunia. Jadi dari sisi itu aku juga suka itu karena itu tentang hak manusia. Betul. Dan ya banyak eksekusi kan Falcon kasih banyak duit untuk bikin paling keren. Iya. Dan ada premier di Belanda Iya. dan orang Belanda bilang wah keren banget. Jadi itu terus ya itu kemarin aku bikin film pendek sama BIN. Dan biasa kalau BIN kalau kamu lulus dari BIN jadi ada kan pasukan khusus dari Kopassus TNI. Iya, betul. Terus kita syuting di Tangkuban Perahu. Tapi ada semua pasukan khusus jadi dan dalam 7 menit ada bom, ada semua sniper, drone ini dan aku jadi orang jahat Rusia, teroris Rusia. Akhirnya dapat orang jahat ya? Aku mau botak. Biasa rambut aku lebih panjang. Aku jadi botak dan kerja bersama orang profesional kayak ya Benny Armory yang termasuk yang paling hebat banget. Itu film pendek Anda? Itu film pendek BIN. Oh, film pendek BIN. Badan Intelijen Iya, negara. Nanti akan masuk di situs web. Oh, oke. Dari sisi keren itu keren. Jenderal Sudirman juga keren. Latihan di situ Lembang, terus ya naik gunung, naik juga ketika Bung Diende juga Ya. syuting di ya Danau Kelimutu kan lokasi keren. Anda merasa ini nggak Hans? Sekarang udah jadi aktor terkenal, merasa terkenal nggak sih di Indonesia? Ketika jalan-jalan ke mall gitu, ke Citos gitu misalnya, banyak yang minta foto nggak gitu kan? Iya, tapi sekarang karena udah biasa. Jadi dan kan banyak yang ya tergantung mereka Papa John atau Captain atau gini. Tapi sekarang udah ya orang udah tahu, udah biasa. Tapi masih ada yang pengen foto bareng sama Hans ya? Iya. Selain foto bareng ada yang mau jadi pacarnya Hans ya? Banyak ya? Gak mungkin langsung setelah foto. Oh aduh. Iya benar. Iya benar. tapi untung masih ada, soalnya aku masih jomblo. Wow. Sama sekali Hans? Sampai sekarang? Nggak tertarik gitu barangkali? Pernah pacaran, tapi ya sekarang lagi. Oh sekarang sekarang sedang lagi, ya. Sama orang Indonesia? No, lagi jomblo. Yang dulu pernah, cuman pengen bahas juga nggak enak juga sih. Ganti skrip. Ganti skrip. Iya, tapi memang 10 tahun gitu selain yang kemarin memang nggak ada yang nyantol Hans atau memang Hansnya sendiri punya batasan Pilih-pilih. gitu atau pilih-pilih gitu. No, itu ya siapa tahu ya. Aku juga itu pertanyaan sangat pintar.
Aku tanya aku sendiri juga. Jadi ada apa? Ada apa? Aku belum ada jawab. Oh, belum bisa menjawabnya berarti. Iya. Oh, karena memang masih belum ada apa? Ya, Itu siapa rahasia tahu Tuhan bisa ya, jadi- Hans, ya? Bisa jadi ya belum jodoh. Iya. Belum jodoh aja. Oh, gitu. Tapi Hans 10 tahun itu di Indonesia tanpa ya bisa dibilang jarang gitu punya pendamping gitu. Merasa kesepian nggak sih di Indonesia gitu? No. Karena mungkin sibuk kerja juga ya. No, karena sibuk. Ya, tapi juga karena apa? Aku kan ada banyak teman. Ya. Dan kamu keluar dari rumah itu ada tukang sampah senyum. Itu ibadah ya, Han? Iya. Tukang Indomie Harry dia selalu senyum. Aku bayar dia 10.000 untuk Indomie. Harga 10.000 aku kasih dia 20.000 itu kayak senang ya? Aku kasih dia Ferrari. Dia terima kasih. Aku bisa juga ke Cheetos. Iya. Itu jadi 60.000 untuk mie. Iya, betul. Tapi sama dengan Po Neneng, aku ngopi Pohon neneng. Wah, Iya. aneh. di Warkop. ya. Iya. Itu aku suka. Jadi itu ada banyak orang senyum dan aku tidak perempuan 9 tahun yang tinggal di Afghanistan. Iya. Hah? Aku yang dikasih dengan laki-laki 60 tahun. Aku anak cilanak, aku bisa ke Cheetos, makanan ada. Tapi ya itu masyarakat Betul. Indonesia yang selalu senyum. Jadi Jadi sekalipun Hans ini udah bermain puluhan film, masih suka nongkrong di warkop ya. Masih suka nongkrong di warung Indomie ya. ya, Udah mulai suka dengan makanan Indonesia juga ya, akrab ya. sangat. Sangat akrab ya. Dan kalau di Belanda waktu ya mama aku masak, dia masak makanan Belanda. Kalau papa aku masak itu selalu makanan Indonesia. Soalnya dia pernah tinggal di sini 7 tahun, jadi dia selalu masak Indonesia. Oh, oke. Dan aku suka, aku sedang bikin bisnis hot sauce. Oh, Soalnya aku suka sambal, suka pedas. oke. Dan ada cabai khusus dari Toraja, Katakon. Pernah dengar? Belum. Oh ya. Pedas banget dan enak. Kayak cabai gendot, Hah? tapi rasa lebih kayak paprika, tapi pedas. Dan itu hanya 1000 meter dan di atas, ke atas di Toraja di Tator. Jadi Hans bisnis itu karena suka pedas ya? Ya, karena oke. aku pikir kok bisa. Kenapa orang Indonesia harus beli saus? Ketahu saus Tabasco? Iya. Ya. Kenapa orang Indonesia harus beli saus cabai dari orang Amerika? Iya. Itu seharusnya bikin di sini. Oke. Soalnya kalau kagak uang itu masuk di ekonomi Amerika. Iya, Kita betul. bikin di sini aja. Iya, oke. Luar biasa. 10 Keren. tahun di Indonesia sudah menjadi warga negara Indonesia kah atau Nah, itu nanti kalau bisa petisi Om Hans mau jadi WNI. Siapa Iya. yang dengar aku ya mau WNI. Itu gini Hans, Coach Taeyong itu pelatih timnas Indonesia lagi cari pemain naturalisasi. Nggak tertarik Anda? Yap. Ikut maksudnya mau jadi WNI gitu loh. Iya, betul. Tapi itu Mau WNI. sedang Dan proses ada orang Indonesia bilang, kenapa kamu mau jadi WNI kan lebih enak kalau kan aku udah 35 tahun tidak di Belanda dan setiap kali aku ke Belanda setelah 10 hari aku mulai gatal. Gak enak. Pernah pakai sar, aku sering pakai tenun, pakai sar. Di Belanda pakai tenun, wish. Dingin banget. Kalau di sini adem, tapi kalau di situ dingin banget. Iya. Nah, tapi ya aku kan dan kan udah keliling 35 tahun, aku udah tahu dan ya aku mau tua di sini. Oke. Tapi kan sebagai WNA itu ribet banget. Betul. Saya harus ini. Paling nggak ke Singapura ya Hans ya untuk perpanjang visa ya. Udah gak usah. Tapi tetap setiap Tetap ya. tahun Keluar ya. banyak burokrasi itu berat banget. Ribet. Oke. Iya, Nah, ribet. sekarang udah lagi diproses ini untuk menjadi WNI ini. No. belum ya? Ini mau kitab, terus WNI itu lumayan susah.
harus dari pemerintah. Ini gak orang nakal, gak ada ini, gak ada itu. Jadi mereka mau lihat kamu bisa tambah ke ekonomi dan kenapa. Oke. Tapi ya nanti mungkin aku udah lihat ibu bertemu. Itu aku udah bisa nyanyi. Oke. Kulit aku putih, tapi hati aku merah putih. Wih, Jadi keren. Dari obrolan yang terakhir, Keren. sampai pesan buat bapak-bapak pemerintah, tolong Betul. dibantu ini Bapak Hans Breaker ini untuk menjadi warga negara Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Mas Om Hans. atas Ya, Sudah obrolan ngobrol. ini. Nanti Pokoknya bisa intinya, dilanjutin lagi ya Om Hans. Kapan-kapan kita bisa kita sambung ya. mungkin Iya. bisa ngobrol di Warung kantor kopi, kita di warung kopi, atau- Mas Ari. atau di apartemennya gitu ya kan? bisa. Bisa, Iya. mantap. Senang. Pokoknya intinya 35 tahun berkeliling dunia, Om Hans melambungkan hatinya untuk Indonesia. Woi, semantap. Mantap sekali. Om Hans, pokoknya lancar terus di acting. Kita menunggu karya-karya berikutnya dari Om Amin. Hans Breaker. Ya, itu karya berikutnya yang mau keluar lah, mau tayang Oh iya. Besok ya? Iya. Oh iya, betul. Jangan lupa Sunshine saksikan Ombak. ya, jangan lupa saksikan tuh. Cek Ombak 14 Januari. Dan kenapa? Soalnya itu tidak film cheesy biasa, ini film modern tentang hal modern yang kita semua bapak-bapak atau anak-anak itu modern dan Wah. lucu. Oke, kita tunggu pokoknya actingnya Om Kalau Hans. mau lihat gue ngomong bahasa Betawi gaul, Wih. harus nonton. Betul. Iya. Pokoknya Om Hans ditunggu Anjrit, semua karyanya. harus dong. Anjrit. Terima kasih Om Hans sudah ngobrol. Ditunggu karyanya. Semoga senang berada di Indonesia dan semoga ketemu jodohnya. Dan buat sobat WK, jangan lupa untuk subscribe dan di like dan juga share konten ini jika memang banyak hal-hal baik yang kalian dengar dan temukan dari obrolan bersama Om Hans. Dan sampai jumpa di konten podcast Kinari berikutnya bersama narasumber yang lain. Dadah. Dah. Jangan lupa subscribe ya.